Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ibu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua anak didik kami yang sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 2 SD, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran yang ketiga. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kamu dapat membaca dongeng dengan benar. Yang kedua, kamu dapat menentukan nilai pecahan dari kumpulan benda. Sekarang, mari kamu belajar dengan sungguh-sungguh supaya ilmu kamu semakin bertambah. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan menjelaskan materi pada hari ini, Ibu Guru punya pertanyaan buat anak-anak. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan dongeng fabel? Yang kedua, apa pengertian pecahan? Dan yang ketiga, apa pengertian kebersamaan? Nah, jawabannya boleh kamu kirim ke WA wali kelas masing-masing setelah selesai menyimak video pembelajaran hari ini. Jadi, siapa yang masih mengingat jawabannya berarti tidak melupakan pelajaran yang sudah kita pelajari. Baik anak-anak, jawabannya Ibu tunggu ya. Sekarang mari buka buku tematik kamu halaman 132. Mari kamu amati gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Ada yang sedang bermain, ada yang membaca buku. Di mana? Di kebun sekolah. Pernahkah kalian melakukan hal seperti ini bersama teman-teman kalian di sekolah? Tentunya pernah ya anak-anak. Rasanya pasti menyenangkan. Pada saat ini kita harus sabar dan banyak berdoa supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita dapat belajar kembali di sekolah, berjumpa dengan teman-teman dan bersama guru. Walau belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat. Mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Mari kamu simak dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah, kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu.
Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Itu tadi cerita dongeng kupu-kupu berhati mulia. Setelah kamu menyimak dongeng tersebut, maka giliran kamu membaca dongeng tersebut dari rumah. Pasti ya anak-anak Bu Guru sudah pintar semuanya membaca. Dari dongeng yang sudah kamu baca, maka kamu mengetahui unsur-unsur dongeng yang terdapat pada dongeng kupu-kupu berhati mulia. Ya, unsur dongeng yang pertama yaitu tokoh pada dongeng tersebut adalah siapa? Ayo, tokohnya adalah kepompong atau kupu-kupu dan sang semut. Nah, selanjutnya, bagaimana watak atau karakter masing-masing tokoh tersebut? Ya, watak yang pertama, si kepompong atau kupu-kupu. Dia baik hati, suka menolong, tidak mau membalas ejekan si semut. Lalu, sang semut, bagaimana wataknya anak-anak? Ya, si semut itu suka mengejek atau menghina si kupu-kupu atau kepompong, dan si semut itu sombong. Nah, tokoh si semut pada cerita dongeng tersebut tidak perlu kita tiru. Nah, unsur dongeng yang selanjutnya yaitu latar atau tempat terjadinya dongeng, yaitu di kebun sekolah. Nah, unsur yang berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut adalah jangan suka sombong atau menghina orang lain. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Itu tadi adalah pesan yang dapat kita ambil dari dongeng kupu-kupu berhati mulia. Sekarang, mari kita melanjutkan membaca cerita Siti. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Mari kamu perhatikan beberapa tumpukan buku berikut ini. Yang pertama, pada gambar ada 2 buah buku. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Ayo anak-anak, pecahan berapa? Yaitu pecahan 1/2. Yang kedua, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Di sini buku warna merah ada 1 dan jumlah seluruh buku ada 4. Jadi buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4.
Nah, itu tadi contoh menentukan nilai pecahan dari kumpulan benda. Jika kamu sudah paham, maka untuk gambar yang ketiga, 4 dan 5 boleh kamu isi pecahannya. Baiklah anak-anak terkasih, demikianlah penjelasan pembelajaran 3 tema 7 subtema 3 dari Ibu Guru. Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran hari ini kamu dapat membaca dongeng dengan benar dan menentukan nilai pecahan dari kumpulan benda dengan benar. Baiklah anak-anak terkasih, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.